Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Ya, semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya apabila teman-teman semua di sini mandi terlebih dahulu, makan yang banyak, jangan cuma makan ati. Terus yang pastinya jangan tidur. Kalau lu tidur nanti lu nggak bangun-bangun gimana? Mau lu? Oke, tadi sedikit intermezzo ya. Mari kita masuk ke materi pembahasan kali ini. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas tentang minat dan bakat. Nah, sebenarnya kalian selama ini sudah melakukan hal ini, hal itu, begini, begitu. Sebenarnya kalian itu berbakat atau berminat? Kalian berbakat, belum tentu kalian punya minat. Dan kalau kalian berminat, belum tentu kalian punya bakat. Jadi, sebenarnya kalian itu berbakat dan berminat, atau hanya berbakat aja, atau berminat aja. Ya, jadi mari kita lanjut. Sebenarnya kalian tahu nggak sih bakat itu apa? Ya, ini saya kasih tahu. Bakat tuh kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Pasti kalian pernah kan melakukan suatu hal yang sekiranya kalian belum pernah melakukan hal itu, terus kalian baru satu kali aja, tiba-tiba kalian udah bisa memahami dan merasa menguasai. Dan juga ada orang lain yang sudah berlatih berkali-kali, mengikuti tahapan demi tahapan, namun tidak menguasainya dengan baik. Pasti ada ya yang seperti itu, ya. Jadi bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang yang telah ada sejak lahir sebenarnya. Jadi sebenarnya kalian udah punya bakat tuh. Bakat kalian ini, bakat kalian itu, banyak sebenarnya bakat kalian. Tapi kalian belum mengetahui bakat kalian di mana. Ya. Kenapa bakat itu udah ada sejak lahir? Karena kalian pasti punya orang tua kan? Nah, orang tua kalian itu pasti punya bakat. Nah, dari situ bakat kalian tertular, atau yang sering dikenal bakat turunan. Oke, yang pertama ada kecerdasan bahasa, atau yang sering dikenal kecerdasan verbal. Orang-orang ini biasanya dia berhubungan dengan kata-kata, atau dengan mudah dia bisa menyusun kosakata baru, pandai menulis, serta dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Ya, contohnya seperti motivator, ya, public speakingnya bagus, terus jurnalis itu, wartawan dan sebagainya, itu dia pintar dalam hal berkata-kata, ya. Dan selanjutnya kecerdasan logika matematika, atau yang sering kita kenal numerikal. Nah, ini biasanya nih buat teman-teman yang suka matematika atau mudah banget berhitung, bukan ngitung duit doang ya, tapi berhitung matematika, ya. Itu biasanya kalian memiliki bakat ini nih, ya. Bakat kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat. Nah, bakat kecerdasan numerikal ini biasanya dimiliki oleh para ilmuwan. Contohnya Newton, Einstein, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kecerdasan spasial. Nah, bakat ini biasanya untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, atau berpikir 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup. Ya, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Kecerdasan ini merupakan kecerdasannya para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Contoh pakarnya banyak ya. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Ya, kecerdasan kinestetik yang ditandai dengan anak-anak biasanya suka berolahraga. Nah, ini buat teman-teman yang suka berolahraga.
dan kalian memiliki bakat dalam berolahraga, ya, lebih hebat dibandingkan yang lainnya, bisa jadi kalian memiliki bakat kinestetik ini, ya. Contohnya siapa aja? Yaitu pemain bola, atlet, dan sebagainya, ya. Selanjutnya ada kecerdasan musik. Ya, kecerdasan musik ini kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, timbre dari musik yang didengarkan. Nah, ini para musisi-musisi nih biasanya memiliki bakat ini, ya, jadi penyanyi, pemusik, dan sebagainya. Kecerdasan interpersonal selanjutnya. Nah, kecerdasan interpersonal ini kemampuan dari dalam diri individu untuk memahami serta membedakan suasana hati, memotivasi, kehendak serta perasaan orang lain di sekitarnya. Memiliki intuisi yang peka terhadap berbagai ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta suara orang lain. Bahkan mampu memberikan respon positif yang efektif dalam berkomunikasi. Nah, ini biasanya bakat yang dimiliki oleh psikolog, konselor, dokter, dan lain sebagainya. Ya, yang tadi ada kecerdasan interpersonal. Yang ini kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal, dia adalah orang yang bisa memahami diri sendiri, dan bertindak sesuai pemahamannya dia sendiri. Nah, biasanya nih kecerdasan intrapersonal, dia bisa memahami kelebihan, kekurangan, dan suasana hati, keinginan, motivasi, maksud dan tujuan, dan juga biasanya nih orang ini mampu menghargai diri sendiri dan mengendalikan diri sendiri tentunya. Bakat ini sangat baik untuk membantu orang lain dalam menggali potensi dalam dirinya dan membantu untuk mengekspresikan diri menjadi lebih baik, mampu berkarya secara optimal, dan membuat orang lebih baik lagi tentunya. Nah, kecerdasan intrapersonal memiliki manfaat, yaitu membangun citra diri dan harga diri, mengendalikan emosi, dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, kalian termasuk intrapersonal atau interpersonal. Nah, biasanya dua bakat ini yang dimiliki oleh psikolog, psikiater, guru BK tentunya atau konselor, karena dia harus memahami gerak tubuh, pribadi diri sendiri, dan juga pribadi orang lain tentunya. Ya, biasanya ini, kalau kalian menjadi psikolog, kalian harus punya ini dulu. Atau kalian menjadi konselor, kalian harus punya bakat ini, ya. Kalau enggak, ya harus dibangun. Nah, selanjutnya ada kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan spiritual ini seharusnya kalian sudah tahu ya. Karena spiritual ini yang berhubungan dengan agamis atau magis. Ya. Kecerdasan spiritual yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan spiritual yang membantu seseorang untuk hidup menjadi lebih baik. Memiliki kemampuan ini memungkinkan Anda untuk menyatukan spiritual dengan kehidupan batin dan kehidupan di luar dirinya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan mengidentifikasi dulu bakat kalian tuh apa, ya. Tanya dulu ke orang tua kalian itu punya bakat apa, ya, dan bisa melakukan hal apa. Bisa jadi kalian menuruni bakat orang tua kalian, ya. Nah, pentingnya bakat bagi diri kita sendiri atau mengetahui bakat kita sendiri itu sebagai dasar dalam memberikan pelatihan dan pendidikan melalui bakat. Selanjutnya, sebagai dasar dalam pengembangan karir kalian. Kalau misalnya kalian bekerja atau melalui pendidikan belajar tapi kalian tidak sesuai dengan itu, percuma nggak? Bisa jadi percuma gitu ya. Makanya penting sekali kalian mengidentifikasi bakat kalian itu apa. Selanjutnya, sebagai dasar dalam pemilihan bidang-bidang tertentu atau pembelajaran, dunia pekerjaan, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau kalian melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan keinginan atau bakat kalian, pasti menyenangkan kan? Menyenangkan. Kalau misalnya tidak sesuai, pasti kalian akan merasa bosan, bad mood, dan sebagainya gitu ya. Bagaimana sih cara mengidentifikasi bakat? Yang pertama, ada
tes bakat minat. Ya, biasanya nih kalian langsung cari aja ke psikolog atau psikiater terdekat. Nah, itu biasanya dia punya alat tesnya masing-masing untuk mengidentifikasi atau membuktikan bakat kalian tuh apa. Selanjutnya dengan mengobservasi terhadap minat seseorang yang punya bakat dalam bidang tertentu, mempunyai minat yang kuat dalam bidang tersebut. Ya. Selanjutnya dengan pengalaman atau latihan seseorang yang punya bakat diberi kesempatan untuk belajar bermain musik, namun cenderung menampakkan hasil yang lebih baik. Nah, dari bakat ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat kalian. Ya, yang pertama, pengaruh unsur genetik atau yang sering kita kenal dengan bakat turunan. Maka dari itu tadi saya bilang, teman-teman tanya dulu orang tua kalian tuh punya bakat apa dan bisa apa orang tua kalian. Selanjutnya latihan. Nah, latihan ini yang bisa dibilang bakat itu bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka dari itu tadi saya bilang ada orang yang berbakat tapi tidak berminat. Maka dari itu bakatnya tidak berkembang dengan baik. Nah, ada lagi yang dia berminat tapi tidak berbakat. Karena dia latihan terus menerus, maka itu akan menjadi bakatnya dia. Dia akan punya kebiasaan yang lebih baik dibandingkan orang yang berbakat tapi tidak punya minat. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini biasanya berhubungan dengan internal dan eksternal. Yang internal biasanya dari diri sendiri atau dari keluarga. Keluarga tidak mendukung atau tidak menyukai dengan hal bakat kalian, ya, atau apa yang kalian minati. Dan selanjutnya ada yang dari eksternal. Eksternal ini dari lingkungan sekitar kalian, mulai dari sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Ya, contohnya kalian punya bakat bermain bola, tapi kalian tinggal di lingkungan padat penduduk yang tidak ada lapangan. Lalu bagaimana cara kalian mengembangkan bakat bola kalian? Ya, disitulah perkembangan bakat kalian itu terhambat. Selanjutnya struktur tubuh. Nah, struktur tubuh ini yang mempengaruhi perkembangan itu terhambat atau tidaknya. Ya, ada banyak yang dia memiliki fisik bagus, tapi dia tidak berminat menjadi olahragawan, atau ada yang fisiknya lemah tapi dia amat sangat atau berbakat dalam hal olahragawan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada prinsip yang harus dimiliki untuk mengembangkan bakat. Nah, yang pertama perbanyak latihan yang tadi saya bilang ya. Kalian harus banyak latihan agar bakat kalian terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya ada keberanian. Kalian harus berani mengungkapkan apa yang kalian minati dan kalian sukai tentunya. Selanjutnya membutuhkan lingkungan terfasilitasi yang tadi saya bilang ya. Kalau lingkungan kalian pada penduduk, terus hobi kalian ternyata main bola, tapi nggak ada lapangan, bagaimana cara kalian main bola? Kan nggak mungkin kalian main di ganggang yang sempit, ya. Terus perlu memahami hambatan dan mengatasinya, ya. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu apa nih yang menghambat, apa yang tidak mendukung, apa yang mendukung, gitu ya. Oke, terus bagaimana sih cara kita mengetahui bakat yang kita miliki itu apa? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu diri kita tuh sebenarnya siapa. Kita tuh harus kenal dulu sama diri kita sendiri ya. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu apa. Nah, selanjutnya dengarkan kata orang lain. Nah, biasanya orang lain atau sahabat tentunya lebih kenal diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Bisa jadi mereka mampu membantu atau mengarahkan kita menuju ke bakat kita yang sebenarnya. Selanjutnya, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Seperti penjelasan bakat di awal tadi. Ya, orang bakat itu biasanya melakukan suatu hal dengan mudah dibandingkan orang lain. Makanya cari sesuatu hal yang kalian mudah lakukan terlebih dahulu, gitu ya. Selanjutnya ada temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Cuma kan kalau kalian melakukan hal itu tapi tidak kalian nikmati atau tidak kalian suka. Selanjutnya temukan yang paling sering Anda bicarakan. Ya, kalian sering ngomongin apa nih? Sering ngomongin apa? Bukan berarti kalian sering ngomongin opo-opo Korea, bakat kalian mungkin di opo-opo Korea. Bukan, gitu ya.